Sistem pertahanan udara Amerika Serikat atau THAAD yang diklaim menjadi termahal di dunia berhasil dihancurkan Iran. Serangan itu diklaim oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Hal ini terjadi di tengah konflik yang terjadi antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. IRGC mengklaim melakukan penyerangan itu menggunakan rudal berpemandu presisi. Iran mengklaim serangan tersebut berhasil menghancurkan sistem pertahanan udara Amerika Serikat. Sebelumnya, Iran mengklaim menghancurkan radar ANTPY-2 dari sistem rudal antibalistik THAAD. Adapun penyerangan itu terjadi di kota industri Al-Ruwais di Uni Emirat Arab. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Amerika Serikat, sementara Qatar telah mengonfirmasi bahwa radar tersebut terkena tembakan dan mengalami kerusakan. Namun laporan intelijen menunjukkan melalui citra satelit bahwa adanya serangan. Iran Times melaporkan komponen radar yang hancur diperkirakan bernilai 500 juta US dollar. Penghancuran sistem anti rudal tercanggih Amerika Serikat akan memungkinkan menjadi target Iran dengan mudah. Seorang veteran marinir Amerika Serikat, Brian McInnes, dikeluarkan secara paksa dari ruang sidang Senat Amerika Serikat. Bahkan lengan veteran marinir Amerika Serikat itu sampai patah. Kondisi ini terjadi lantaran Brian meneriakkan tidak ada yang mau berperang untuk Israel. Peristiwa itu terjadi saat sidang Subkomite Angkatan Bersenjata Amerika Serikat pada Rabu 4 Maret. Brian melakukan interupsi di tengah-tengah sidang tersebut. Ia memprotes operasi militer Amerika Serikat Israel yang sedang berlangsung terhadap Iran. Brian menggunakan seragam veteran marinir itu langsung berteriak melakukan protes. Akhirnya petugas bergerak mengeluarkan Brian dari ruang sidang. Namun Brian melakukan perlawanan dan menahan diri di tembok agar tidak dikeluarkan dari ruangan. Sementara dua petugas terus menarik Brian hingga berhasil dikeluarkan. Akibatnya lengan Brian terjepit di pintu dan patah. Brian langsung digiring ke koridor di bawah pengawasan polisi. Seorang saksi menggambarkan momen ketika petugas memaksanya keluar dari ruangan. Kini Brian menghadapi tuduhan melawan penangkapan dan 3 tuduhan penyerangan terhadap petugas polisi. Please stand up as a Marine and stand up for America. No one wants to fight for Israel. Why are you here? Why are you getting arrested? Free Palestine, from the halls of Montezuma to the shores of Tripoli. Palestine will be free. We just witnessed a Marine veteran interrupting the hearing, and they broke his arm. Why did he interfere? Because there is a war in Iran, and our military brothers and sisters are going to die for Israel, and we are here to say no. We do not support Israel. We do not want to die for Israel. Stop the war in Iran right now. And what did they do to him? They pulled him out, got his arm trapped in a door, broke his arm, tackled him to the ground. It was a very, very intense situation. America does not want to fight this war in Iran, and the soldiers don't, right, Brian? No, they don't. Go behind They there. want to send their sons and daughters to fight in Iran. One more leg, just so you don't trip it off. Please. Korea Utara menyatakan siap memasok senjata ke Iran jika Teheran memintanya. Selesai pernyataan tersebut, kini Korea Utara diam-diam melakukan uji coba rudal dari kapal perusak. Bahkan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un memantau langsung uji coba rudal tersebut. Uji coba rudal itu dilakukan pada Rabu 4 Maret. Korut melakukan uji coba rudal dari kapal perusak Choyun berbobot 5.000 ton. Kim Jong-un berada di atas kapal tersebut dan menyaksikan uji peluncuran rudal strategis. Dia menyebut uji coba rudal ini sebagai elemen inti dari kemampuan kapal perang baru. Kim Jong-un menggambarkannya sebagai simbol pertahanan laut Korea Utara. Bahkan pihaknya menyerukan peningkatan produksi kapal perang dengan kelas serupa dan lebih baik. Dengan begitu, Kim Jong-un mengklaim senjata nuklir ke dalam angkatan lautnya menunjukkan kemajuan yang memuaskan. Sementara uji coba ini dilakukan selesai Kim Jong-un menyatakan Korea Utara bersedia memasok rudal ke Iran. Negara tersebut akan mengirim senjata jika Teheran memintanya. Bahkan Kim Jong-un mengklaim satu rudal dari Korea Utara cukup untuk menghabisi Israel. Iran mengklaim berhasil menyerang kapal tanker minyak Amerika Serikat di wilayah utara Teluk Persia. Serangan pada Kamis 5 Maret waktu setempat itu membuat kapal tanker minyak Amerika Serikat terbakar. Iran mengklaim serangan ini sebagai balas dendam seusai kapal perang Teheran digempur Amerika Serikat. Amerika Serikat telah menenggelamkan kapal perang Iran di Samudra Hindia. Selang beberapa jam, Iran mengklaim melancarkan serangan balasan. Korps Garda
Revolusi Islam Iran atau IRGC menargetkan kapal tanker minyak saat subuh. Menurut pernyataan Humas IRGC, kapal tersebut tertabrak lalu terbakar. Sebelum menyerang kapal tanker Amerika Serikat, IRGC mengeluarkan pernyataan tegas. Pernyataan itu soal lalu lintas kapal yang melewati Selat Hormuz berada di bawah kendali IRGC. Adapun serangan ini sebagai tanggapan seusai kapal perang Iran kena serangan torpedo Amerika Serikat di Samudra Hindia. Menlu Iran Abbas Araghchi menuduh Amerika Serikat melakukan kekejaman dengan menenggelamkan kapal Angkatan Laut Tehran. Iran mengklaim meluncurkan rudal balistik Khorramshahr 4 ke Bandara Ben Gurion Tel Aviv. Adapun rudal ini memiliki hulu ledak sekira 1 ton. Iran mengklaim rudal ini mampu menembus sistem pertahanan udara terjangkau manapun. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis video peluncuran rudal tersebut. Dinarasikan rudal balistik dengan hulu ledak eksplosif diluncurkan ke jantung Tel Aviv pada Kamis 5 Maret pagi. Dalam pernyataannya, IRGC menyebut serangan itu dilakukan saat subuh. Rudal tersebut dilesatkan dengan target pangkalan skuadron ke-27 Angkatan Udara Israel yang juga berada di Bandara Ben Gurion. Sementara militer Israel mengklaim Iran meluncurkan rudal balistik semalam. Namun pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim berhasil mencegat rudal Iran. Hanya saja satu rudal Teheran itu gagal dicegat oleh Iron Dome. Meski begitu, Israel mengklaim rudal tersebut menghantam area terbuka di Israel pada pagi hari.